Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mekanisme evolusi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat tewariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Mekanisme evolusi. Ada 4 mekanisme utama evolusi, yaitu evolusi mulai seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Ini sering disebut mekanisme self-evident atau sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi untuk dapat terjadi, yaitu adanya variasi tewariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. Anak-anak atau keturunan ini bervariasi kemampuan hidupnya dan bereproduksinya. Macam-macam teori evolusi. 1. Teori dalam krisis. Teori Darwin pernah jatuh terpuruk dalam krisis karena hukum-hukum genetika yang ditemukannya pada perempatan pertama abad ke-20. Di saat gema buku Darwin tengah berkumandang, seorang ahli botani Australia bernama George Grover Mendel menemukan hukum penurunan sifat pada tahun 1865. Meskipun tidak banyak dikenal orang-orang hingga akhir abad ke-19, penemuan Mendel mendapat perhatian besar di awal tahun 1900-an. Teori Harun Yahya. Salah satu tokoh yang kontra dengan Darwinisme dan teorinya adalah Adnan Oktar, atau yang dikenal dengan nama Harun Yahya. Beliau adalah seorang dai dan ilmuwan terkemuka asal Turki yang memiliki nama asli Adnan Oktar, yang lahir pada tahun 1956 di Ankara. Bukti-bukti evolusi. 1. Bukti yang pertama yaitu anatomi perbandingan. Pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara anatomi spesies dan dikelompokkan dalam taksonomi yang sama. Contohnya, banyak elemen kerangka yang menyusun tungkai depan manusia, kucing, paus, kelelawar, dan semua mamalia lainnya. Meskipun tungkai tersebut mempunyai fungsi yang sangat berbeda, tentunya cara terbaik untuk membangun struktur sayap kelelawar bukan merupakan cara terbaik untuk membangun sirip paus. Embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Biologi molekular. Ahli biologi juga mengamati kemiripan organisme pada tingkat molekular. Sebelum bentuk kehidupan menggunakan bahasa genetika yang sama, yaitu DNA dan RNA, dan kode genetika tersebut pada dasarnya bersifat universal. Bukti paleontologi. Fosil dalam bahasa Latin fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam tanah, adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu mineral. Fosil merupakan makhluk hidup atau sebagian dari makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah, pasir, lumpur, dan akhirnya membatu, atau kadang hanya bekas-bekas organisme.